Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi dalam channel saya Dafa Al Jailani. Sudah lama sekali kita nggak bikin video karena saya banyak kesibukan di luar. Apa kabar kalian semua para penonton setia channel ini? Semoga kalian disehatkan selalu dan dimudahkan segala hajat oleh Allah. Nah, pada kesempatan ini saya akan bahas tentang perbedaan antara jin, setan, iblis, dan siluman. Seperti apa penjelasannya? Mari simak videonya sampai selesai. Sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa Anda bantu kembangkan channel ini dengan cara subscribe di channel ini supaya besar seperti channel lainnya, dan tentu subscribe itu gratis dan gratis. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selama ini mungkin banyak di antara kita salah dalam menafsirkan beda antara jin, setan, dan iblis. Baiklah, saya akan coba jelaskan secara detail tentang perbedaan jin, setan, dan iblis berdasarkan Al-Quran, hadis, serta penjelasan para ulama. 1. Jin. Pengertian jin adalah makhluk halus ciptaan Allah dari api yang sangat panas atau api yang tidak berasap. Mereka sama seperti manusia, ada yang beriman dan taat, ada pula yang kafir dan jahat. Jin diciptakan sebelum manusia. Dalil Al-Quran. Artinya, dan Dia Allah menciptakan jin dari nyala api yang sangat panas. Surat Ar-Rahman ayat 15. Dan lagi firman Allah. Artinya, dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian, kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Surat Al-Jin ayat 11. Jadi kesimpulannya, jin sama dengan adalah sosok makhluk halus yang diciptakan dari api yang sangat panas. Golongan mereka ada jin yang muslim dan ada jin kafir. Mereka hidup berkelompok, ada di darat, laut dan udara. Mereka juga menikah, beranak, dan juga akan mati. 2. Setan. Pengertian. Setan bukanlah makhluk khusus seperti jin atau manusia. Kata setan berasal dari kata syaiton, artinya jauh dari kebenaran. Jadi, setan adalah sifat julukan bagi siapa saja, jin atau manusia, yang durhaka kepada Allah, suka menyesatkan, dan menentang Allah. Dalil Al-Quran. Artinya, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jin. Surat Al-An'am ayat 112. Dan lagi dalil Al-Quran. Artinya, dan apabila mereka menyendiri dengan setan-setan mereka. Surat Al-Baqarah ayat 14. Kesimpulannya, setan sama dengan merujuk kepada sifat atau julukan untuk para penggoda dan penyesat. Bisa berasal dari golongan jin maupun golongan manusia. Jadi semua syaitan adalah pasti berbuat jahat, berbeda dengan jin karena jin ada juga yang beragama Islam dan yang baik. 3. Iblis. 1. Iblis adalah makhluk dari golongan jin. Sebelum diciptakannya manusia Adam, Allah menciptakan jin dari api. Iblis termasuk jin, bukan golongan malaikat. Dalam Surat Al-Kahfi Allah berfirman. Artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka semua sujud kecuali iblis. Ia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Ayat ini menegaskan iblis sama dengan jin. 2. Kedudukan awal iblis. Sebelum durhaka kepada Allah, iblis adalah jin yang sangat taat beribadah kepada Allah. Karena ketaatannya, ia ditempatkan bersama malaikat di langit dan ikut beribadah bersama mereka. Namun, dia bukan malaikat, sebab malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan iblis dari api. Hadits riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang sangat panas, dan Adam diciptakan dari apa yang telah digambarkan kepada kalian, tanah liat. 3. Awal kedurhakaan iblis. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud sebagai penghormatan, bukan ibadah, iblis menolak. Surat Al-Baqarah ayat 34. Artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat,
sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka sujud kecuali iblis ia enggan dan takabur dan ia termasuk golongan yang kafir. Penyebabnya, kesombongan. Surat Al-A'raf ayat 12. Dari iblis berkata aku lebih baik daripadanya, engkau ciptakan aku dari api sedang dia engkau ciptakan dari tanah. 4. Permintaan iblis kepada Allah. Setelah dilaknat, iblis tidak minta ampun, tetapi minta penangguhan umur sampai hari kiamat untuk menggoda manusia. Quran Surat Al-Hijr ayat 36-39. Iblis berkata ya Tuhanku, maka beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Iblis berkata karena engkau telah menghukumku tersesat, aku benar-benar akan menghiasi kejahatan bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. 5. Misi Iblis. Menjadi musuh abadi bagi manusia sampai hari kiamat. Menyesatkan manusia dengan berbagai cara, menggoda, membisikkan, was-was memperindah maksiat. Rangkuman perbedaan. Jin adalah makhluk halus diciptakan dari api ada yang baik dan ada yang buruk. Setan adalah julukan untuk penentang Allah jin atau manusia dari golongan jin manusia yang selalu jahat, menyesatkan. Iblis adalah nama diri, bapa syaitan dari golongan jin kafir, durhaka, musuh manusia. Kalau kita bicara tentang kuntilanak, genderuwo, siluman, tuyul, pocong, dan lain-lain itu sebenarnya tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran maupun hadits dengan nama khusus. Itu adalah istilah lokal dan budaya yang muncul di masyarakat untuk menyebut penampakan atau jenis makhluk halus tertentu. Mari kita lihat dari sisi agama. 1. Kuntilanak, genderuwo, pocong, tuyul dan lain-lain. Sebagian besar ulama menyebut bahwa kuntilanak, genderuwo, pocong, tuyul adalah dari golongan jin kafir juga atau yang menampakkan diri dengan rupa yang menyeramkan. Jin memiliki kemampuan untuk berubah wujud, sebagaimana riwayat jin menyerupai ular, anjing, bahkan manusia. Hadis riwayat Muslim, sesungguhnya jin itu dapat berubah menjadi ular, maka apabila kalian melihat salah satunya di rumah kalian, berilah ia peringatan 3 kali. Jika ia tetap muncul maka bunuhlah dia, karena itu adalah syaitan. Hadis ini menunjukkan bahwa jin bisa merubah wujudnya menyerupai makhluk lain. Jadi penampakan lokal seperti kuntilanak dan genderuwo hanyalah manifestasi jin kafir. 2. Siluman. Kata siluman dalam tradisi Nusantara sering dipakai untuk jin atau makhluk gaib yang dianggap bersekutu dengan manusia misalnya dalam ilmu hitam, pesugihan, dan lain-lain. Dalam syariat Islam, itu sebenarnya ini adalah jin kafir, syaitan yang bekerja sama dengan manusia. Ini dalilnya. Artinya dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari golongan jin, maka jin itu hanya menambah bagi mereka dosa dan kesesatan. Quran Surat Al-Jin ayat 6. Inilah yang dalam istilah lokal sering disebut dengan siluman. Kesimpulannya, kuntilanak, genderuwo, pocong, tuyul, siluman sama dengan semua adalah golongan jin kafir syaitan yang menampakkan diri dalam rupa tertentu. Mereka bukan jenis baru di luar jin, karena dalam Islam hanya ada jin, manusia dan malaikat. Semua istilah nama-nama ini hanyalah nama-nama budaya untuk fenomena penampakan jin, mungkin setiap daerah atau negara memiliki nama yang berbeda-beda. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim menyikapi hal ini? 1. Tidak perlu takut yang berlebihan karena syaitan hanya bisa menggoda kita bukan untuk mencelakai kita kecuali dengan izin Allah. 2. Perbanyak zikir terutama membaca ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, dan doa-doa perlindungan yang lain. 3. Tawakal pada Allah karena hanya Allah yang dapat melindungi kita dari kejahatan jin dan syaitan. Baik itu saja video kita kali ini, jangan lupa Anda like, share dan subscribe channel saya, supaya saya semangat membuat konten seru lainnya. Semoga video ini berkah dan bermanfaat. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.